Jangan lupa like, subscribe, dan share Top Info TV. Putra sulung Ratu Inggris Elizabeth II, Charles, langsung naik tahta setelah sang ibunda meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022. Namun masih ada sejumlah tahapan yang harus dilalui sebelum dia diperbolehkan memakai mahkota. Berikut ini adalah penjelasan tentang protokol penobatan seorang raja baru. Ketika Raja Inggris meninggal dunia, sebuah dewan aksesi harus segera berkumpul di istana St. James untuk memproses kenaikan raja baru. Rangkaian aksesi ini biasanya terjadi sekitar 24 jam setelah kematian seorang raja. Dewan aksesi terdiri dari para penasehat pribadi raja, anggota House of Lords atau Majelis Tinggi Parlemen Inggris, wali kota dan anggota Dewan City of London, sejumlah pegawai negeri senior, serta perwakilan Inggris di 14 negara persemakmuran. Total ada sekitar 670 orang di dalam dewan tersebut. Kali ini, anggota parlemen Penny Mordaunt bertindak sebagai presiden dewan atau Lord President. Sidang dewan aksesi dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama, pada pertemuan tersebut, kematian Ratu Elizabeth akan diumumkan oleh Lord President dan sebuah proklamasi akan dibacakan. Teks proklamasi bisa berubah, tetapi cara tradisional isinya terdiri dari serangkaian doa dan janji, pujian untuk raja sebelumnya, dan deklarasi dukungan untuk yang baru. Proklamasi ini kemudian ditandatangani oleh sejumlah tokoh senior, termasuk Perdana Menteri, Uskup Agung Canterbury, dan Lord Chancellor. Bagian kedua, Raja kemudian menghadiri pertemuan kedua Dewan Aksesi didampingi para penasehat. Pada tahapan ini, Charles akan mengucapkan sumpahnya sebagai Raja Inggris yang baru. Namun, isi deklarasi tersebut tak bisa disamakan dengan sumpah jabatan kepala negara pada umumnya. Pada intinya, sumpah ayah William dan Harry tersebut adalah janji untuk menjaga dan melestarikan gereja Skotlandia dan nilai-nilai Protestan di wilayah tersebut. Janji ini merupakan tradisi yang telah dijaga sejak abad ke-18, ketika Skotlandia bersatu dengan Inggris dan Wales membentuk Britania Raya. Setelah trompet ditiup, Charles pun diumumkan ke publik sebagai Raja Inggris baru. Kabar gembira itu akan disampaikan di atas Friary Court di Istana St. James oleh seorang pejabat yang dikenal sebagai Garter King of Arms. Seruan God Save the King akan mengakhiri pengumuman tersebut, dan untuk pertama kalinya sejak 1952, lagu kebangsaan akan dimainkan tanpa kata Queen. Meriam-meriam di Hyde Park, Menara London, dan kapal angkatan laut pun menyambut dengan salvo. Proklamasi yang mengumumkan Charles sebagai raja akan dibacakan di Edinburgh, Cardiff, dan Belfast. Puncak simbolis dari aksesi tentu saja prosesi penobatan, detik-detik ketika Charles secara resmi dimahkotai. Namun karena persiapan yang diperlukan cukup rumit, kecil kemungkinan penobatan dilakukan berdekatan dengan aksesi. Sebagai contoh, Ratu Elizabeth resmi naik tahta pada Februari 1952, namun ia baru dimahkotai pada Juni 1953. Selama 900 tahun terakhir, penobatan telah diadakan di Westminster Abbey. William sang penakluk adalah raja pertama yang dimahkotai di sana, dan Charles akan menjadi yang ke-40. Penobatan Raja Inggris dilakukan dalam sebuah misa Anglikan yang dipimpin langsung oleh Uskup Agung Canterbury. Pada puncak acara, orang nomor 1 Church of England itu akan menempatkan mahkota Saint Edward ke kepala Charles. Akan ada musik, pembacaan dan ritual pengurapan raja baru menggunakan minyak jeruk, mawar, kayu manis, musk, dan ambergris. Raja baru akan mengambil sumpah penobatan dalam upacara yang bakal ditayangkan ke seluruh penjuru dunia. Dalam upacara yang rumit ini, dia akan menerima bola dan tongkat kerajaan sebagai simbol dari peran barunya. Di penghujung seremoni, Uskup Agung Canterbury akan menempatkan mahkota emas murni di kepala sang raja. Charles telah menjadi kepala persemakmuran sebagai asosiasi dari 56 negara merdeka dan 2,4 miliar orang. Bagi negara-negara seperti Australia, Antigua dan Barbuda, Bahama, Belize, Kanada, Grenada, Jamaika, Papua Nugini, Saint Christopher dan Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent dan Grenadines, Selandia Baru, Solomon Kepulauan, Tuvalu, serta Inggris, Charles merupakan kepala negara. Jangan lupa like, subscribe, dan share Top Info TV.